Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut pembahasan untuk series All of Us Are Dead episode kedua. Langsung saja kita ke video pembahasan. Pada episode kedua, situasi semakin kacau. Chongsa dia berhasil menolong Onju dari serangan zombie. Tetapi situasi ini tampaknya belum juga aman karena mereka masih berusaha keluar dari gedung kantin sekolah. Melihat jendela yang tampak aman, Chongsa dia sesegera mungkin mengajak Onju untuk keluar melalui jendela. Mereka berdua berjuang penuh untuk bisa menyelamatkan diri. Chongsa dia terkaget melihat situasi kantin yang sudah hancur berantakan. Setelah itu mereka yang sudah berhasil keluar dari gedung kantin, tampaknya hal itu juga tidak membuat mereka aman karena di luar mereka sudah ditunggu oleh sekerumpulan zombie yang siap menyerang mereka. Di sini terlihat para zombie yang terus-menerus membabi buta menyerang manusia. Para siswa yang lain berlarian tidak beraturan. Chongsa dan juga Onju tampaknya dia bisa sedikit aman naik ke lantai 2. Namun ketika mereka membuka pintu, mereka disuguhkan lagi oleh sekerumpulan zombie yang ada di tangga turun. Lantas mereka melanjutkan naik ke lantai 3. Di sini terlihat situasi yang semakin tegang dan juga Chongsa yang kembali diserang oleh zombie. Hal itu membuat Onju sesegera mungkin mengambil apar yang ada di sekitarnya dan menyemprotkan kepada kawanan zombie. Mereka berdua akhirnya bisa berhasil lolos dan kembali ke kelas bersama siswa yang lain yang pastinya yang masih selamat dan masih sehat. Di sini Chongsa berpendapat kalau situasi ini seperti layaknya Train to Busan dan semua orang menjadi zombie. Di saat itu Sohyuk dan juga Namra mereka berhasil lolos dari kejaran zombie dan situasi mereka sudah aman di dalam ruang kelas. Ternyata semua ini bermula ketika Pak Lee menemukan atau mengubah hormon dari tikus, di mana tikus itu menjadi lebih berani melawan kucing. Kemudian Pak Lee menyuntikkan hormon tersebut kepada putranya yaitu Jinsu agar Jinsu menjadi orang yang lebih kuat serta menggantikan rasa takutnya berubah menjadi amarah. Pastinya hal itu dilakukan Pak Lee supaya Jinsu tidak menjadi korban bully. Akan tetapi hal itu merubah Jinsu menjadi monster zombie. Di dalam rumah Pak Lee sudah mengurung Jinsu beserta ibunya, di mana dia yang meronta-ronta terinfeksi virus zombie. Penyebaran virus zombie semakin ganas ketika Hyunju yang kembali kumat dan menyerang manusia serta membuat kekacauan di rumah sakit. Selanjutnya di sini terlihat Hiso, dia yang tampak kesakitan ketika air ketubannya pecah, hampir saja tertabrak oleh minibus yang membawa rombongan atlet panahan, di mana mereka yang akan mengikuti perlombaan di SMA Hyosan. Ini adalah Jang Hari, salah satu atlet panah yang sedang diejek oleh pelatihnya. Setibanya minibus di depan gerbang, mereka semua terkejut melihat kekacauan yang sudah terjadi di SMA Hyosan. Adegan berlanjut, di sini Chongsa menelpon polisi dengan ponsel Yongju, di mana sekarang Yongju dia yang sudah berubah menjadi zombie. Tapi panggilan ini tampaknya hanya dianggap konyol oleh call center polisi hingga mereka semua dibuat panik seketika ketika semua telepon mereka berbunyi secara bersamaan dan melaporkan kejadian yang sama. Dalam situasi yang seperti ini, mereka masih saja saling bacot adu mulut, terutama Lee Na-yoon yang memancing keributan. Kyun-soo dia terpancing amarahnya oleh Na-yoon hingga dia melupakan tugas untuk menahan pintu dari gedoran para zombie. Lalu tiba-tiba di sini Pak Guru Kang masuk ke dalam kelas. Dengan muka yang tegang, penuh rasa takut, lantas dia menyuruh semua muridnya untuk menutup pintu secara rapat-rapat. Situasi kelas menjadi tidak aman ketika Yisak mengetahui lengan dari Pak Guru Kang tergigit oleh zombie. Pak Guru Kang dia terus-menerus mengelak kalau dirinya sudah terinfeksi virus zombie. Yisak dia dengan keras menyuruh Pak Kang untuk keluar dari kelas. Keadaan yang semakin tegang, Pak Kang dia menunjukkan gejala perubahan terhadap tubuhnya. Kondisi yang semakin tidak terkontrol membuat Pak Kang menyerang Minji, salah satu siswa yang ada di kelas tersebut. Daesu dengan tubuh yang gemuk dan besar langsung menyeret Pak Kang dan membanting dia. Mereka semua di sini terkurung dalam kelas dengan zombie yang sedang membabi buta. Lalu di sini Chosan dia berusaha untuk menahan Pak Kang dibantu Kyun-soo. Minji yang sudah berubah menjadi zombie menambah ketegangan dalam situasi ini. Dengan cepat
Sohyuk dia menyingkirkan semua meja dan kursi yang mengganjal di pintu dan menyuruh semua teman-temannya untuk keluar mencari tempat yang lebih aman. Tetapi situasi di luar tampaknya tidak bersahabat karena mereka dihadang oleh puluhan zombie. Dengan kekuatan Densu, mereka semua bisa melumpuhkan zombie dan sesegera mungkin naik ke lantai 4. Namun di sini Sohyuk dia terlihat berada di paling belakang. Dia masih melawan serangan dari para zombie sendirian. Di lantai 4, lab science menjadi tujuan mereka untuk berlindung. Situasi di lantai 4 tampaknya jauh lebih berat karena pintu lab science yang terkunci dan mereka terperangkap zombie dari sisi kanan maupun dari sisi kiri lorong. Dengan cepat Onju mengambil selang damkar yang ada di sekitarnya untuk menghancurkan gembok agar mereka semua bisa mengamankan diri. Setelah semuanya tampaknya aman dan mereka sudah berhasil masuk ke lab science, tetapi para zombie berhasil menjebol kaca jendela. Hal itu menyebabkan situasi menjadi lebih genting karena para zombie yang ingin melompat masuk dan menyerang mereka. Namun dengan cepat mereka langsung menutup jendela tersebut dengan meja. Nayeon kembali membuat keributan, menyalahkan Hyunsoo hingga mereka menjadi seperti ini sekarang. Akan tetapi Sohyuk yang masih terjebak di lantai bawah membuat Onju dan juga Namra menjadi sedih. Wah, tampaknya di sini Namra sudah mulai menaruh hati terhadap Sohyuk. Di sisi lain, Yoonji masih berada di atap gedung. Dia hanya melihat kekacauan yang ada di luar sekolah seperti di neraka. Ini adalah Park Min-ji, salah satu siswa yang terlihat nakal. Dia sedang asik sebat di toilet. Lalu di sebelahnya ada Jong Seong dan Halim. Mendengar pembicaraan Seong dan Halim, Min-ji sesegera mungkin menggedor-gedor pintu toilet. Ternyata Halim dia tergigit dan terinfeksi virus zombie. Mereka berdua sekuat tenaga melawan kekuatan dari Halim yang sudah berubah menjadi zombie. Beruntung kehadiran dari Jang Hari, atlet panah, dia mampu melumpuhkan sang zombie dengan anak panahnya. Di sisi lain, Bu Guru Park yang sudah selamat dan menenangkan diri di ruang penyiaran. Dengan kata yang terbata-bata, dia memberikan pengumuman untuk semua siswa diharapkan segera berlindung dan mencari tempat yang aman. Situasi berubah menjadi sedih ketika Bu Guru Park menyampaikan ke semua siswa dan meminta maaf karena dirinya tidak bisa membantu mereka. Lalu adegan selanjutnya berpindah. Di sini ayah dari Onju yang tiba di balai kota tidak melihat keanehan serta ricuh-riuh para zombie, hanya melihat seekor burung gagak yang ada di atas gedung. Ayah Onju merupakan anggota penyelamat ambulans damkar. Lalu di SMA Hyosan, Onju yang tampak sedih ketika Sohyuk hilang dan tak kunjung kembali, dan juga Chongsan terlihat agak cuek, malu-malu kucing terhadap Onju. Di tengah obrolan Yisak dan Onju, tiba-tiba Yisak mimisan berdarah dan dengan lambat Yisak memunculkan gejala yang merubah dirinya menjadi zombie. Onju melihat ini sangat-sangatlah sedih. Bagaimana tidak, sahabat sejatinya harus berakhir dan berpisah seperti ini. Onju tampak memeluk erat Yisak dan tak mau melepaskannya. Chosan langsung menahan Onju dan melindungi Onju dari serangan Yisak. Perasaan Onju menjadi sangat sedih, terlebih ketika Yisak yang masih nyangkut di jendela dan dia berusaha sekuat tenaga memegang erat tangan dari Yisak agar tidak terjatuh dari gedung. Tapi Chosan dia tidak mau mengambil resiko. Dia berusaha melepaskan genggaman tangan Yisak dan juga Onju yang mengakibatkan Yisak terjun bebas dari atas gedung. Scene ini merupakan salah satu scene sedih yang ada di episode kedua. Bagaimana tidak, Yisak dan juga Onju merupakan sahabat sejati. Onju tampaknya dia kesal dengan keputusan dari Chongsa. Namun apa boleh buat, ini demi keselamatan semuanya. Ternyata Sohyuk dia masih selamat. Sekarang dia bersembunyi di dalam ruang seni. Chongsa berencana untuk keluar dari gedung ini, yaitu dengan memanfaatkan tali selang damkar yang tadi dipakai oleh Onjo. Chongsa dengan hati-hati mengambil dan menggapai selang ini yang berada di luar lab science. Dengan penuh usaha, akhirnya Chongsa berhasil mendapatkan selang tersebut dan sesegera mungkin menyusun simpul lalu melemparkan dari jendela. Akan tetapi panjang selang ini tidak cukup untuk sampai ke bawah. Hyunsoo dia mendapat giliran pertama
untuk turun. Ketika dia turun dan berada di lantai 3, dia melihat situasi lantai 3 sudah penuh dengan zombie. Namun saat di ujung tali, yaitu di lantai 2, Yonsu, dia bertemu dengan Bu Guru Park. Lantas mereka semua satu persatu bergiliran turun ke lantai 2 dan berkumpul di ruang penyiaran. Onju, dia masih tampak sedih. Dia putus asa kehilangan Yisak dan tidak mau menyelamatkan diri. Tetapi Chongsa berusaha membujuk Onju agar turun terlebih dahulu. Ternyata di lab sign, Namra telah menempelkan satu buah catatan untuk Sohyuk kalau mereka sudah berpindah ke ruang penyiaran. Nah, adegan selanjutnya di sini Sohyuk dia lantas ingin pergi keluar dari ruang seni. Dia dengan hati-hati keluar dari ruang seni melalui jendela gedung. Dan dengan penuh ketegangan, dia terlihat merayap di sisi gedung dari lantai 3. Di sisi lain, Onju, dia yang perlahan turun dari lantai 4 dan Chongsa yang mendapatkan giliran terakhir, dia secara tiba-tiba dikejutkan oleh pintu yang dijebol sekelompok zombie. Di sini Chongsa dia belum turun dari lantai 4 dan secara tiba-tiba zombie tersebut menyerang Chongsa. Terlihat kalau Chongsa terlempar keluar dari gedung melalui jendela kaca dan terjun bebas dari lantai 4. Siswa yang lain yang sudah berada di ruang penyiaran tampaknya hanya terdiam melihat situasi ini, dan adegan ini menjadi akhir dari episode kedua. Lantas bagaimana nasib Chongsa? Apakah dia akan selamat, yaitu terjun di atas semak-semak, atau dia masih nyangkut di tali? Kita nantikan saja untuk update di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.